Oke, sekarang kita masukkan ini, kita coba buat this is a guess the number game. Oke. Import random, lalu kita buat secret number sama dengan random run integer 120. Kita print I am thinking of a number between 1 and 20. Ask the player to guess 6 times for guesses taken in a range 1 sampai 7, berarti 6. Print take a guess. Kita buat variabel guess, kita simpan dalam bentuk integer, kita minta input. Oke. Oke, sekarang kita buat komparasi di sini. Jika variabel guess kurang dari secret dari variabel secret number, maka kita print your guess is too low. Elif guess, kalau variabel guess lebih dari secret number, maka kita print your guess is too high. Seharusnya ya. Else break. Oke. This condition is the correct guess. If guess sama dengan secret number, wait, ini seharusnya enter, kayaknya sih. Coba print. Good job.
you got it in. Place str was taken. Okay. Place guesses as print. Nope. The number was str secret number. Oke, sekarang kita pelajari ini. Di komentar pertama kita menjelaskan apa yang program ini lakukan. Jadi kita akan membuat game menebak angka. Kita akan buat game tebak angka di sini, dan kita import modul random supaya kita bisa menggunakan fungsi ini nih, random integer ini untuk mengenerate angka random antara 1 sampai 20 dan disimpan di variabel secret number seperti ini. Lalu kita print ini, tulisan ini, lalu memberikan kesempatan kepada si player untuk menebak selama 6 kali, karena kita mulai dari 1 sampai 7 range-nya, sehingga ada 6 kali percobaan. Oke, kalau untuk yang kode yang ini, atau kalau di program kita yang ini, teman-teman, ini adalah kondisi dimana ketika si user si player salah tebak, entah tebaknya terlalu rendah ataupun terlalu tinggi seperti itu. Dan kondisi ini break itu adalah kondisi dimana si player benar tebaknya. Jadi ketika si variabel guess yang menyimpan menyimpan value integer yang diinputkan oleh user sama dengan secret number, maka kita akan print di sini. Kalau salah, dia akan print ini. Oke, kita coba print. Oke. I'm thinking a number between 1 and 20. Take a guess. Oke, coba kita tebak. 12,
Nope, your number was your guess is too low. Your number, no, the number was 19. Take a guess. Okay. 1 19. Oh, berarti ini ada saran teman-teman. Kenapa dia ke sana ya? Berarti kode kita ada salah nih. Ini ada bug nih. Berarti ini if ini nih di sini seharusnya. If ini di sini seharusnya. Coba. Soalnya tadi salah tuh. Coba. 12. Your guess is too high. Oke, 1 sampai 20 terlalu tinggi. Tebakan kita terlalu tinggi, berarti coba 5 terlalu rendah. 6. Oke, terlalu tinggi dari 12, rendah dari 5 dengan 6. 9. 9 benar. Oke, ternyata tadi bugnya di sini teman-teman. Ini bugnya di sini. Oke. Jadi ternyata ketika kita else, kita masuk ke sini nih. Oke. Tapi tunggu dulu teman-teman. Ini kok if else, tunggu, kita pelajarin. Oke, ya ini nih. Oh benar, sudah benar. After the loop, the previous if-else statement check whether the player has the correctly guesses the number and then print an appropriate message to the screen. In both cases, the program refreshes a proper that contains an integer values, guesses taken, and secret number, since it must contain these integer values to string. Oke, sekarang kita akan buat batu gunting kertas lagi. Oke, kita buat new. Mantap nih kita punya. Counter new, save. RPS, rock paper scissor. RPS game.py, save. Oke, kita import random dan juga sistem. Kita butuh mode random juga sistem. Oke, lalu kita cetak di konsol. Rock paper scissor. These variables keep track of the game, of the number, of wins, loses, and ties.
Oke. Kita buat variable wins sama dengan 0, lalu losers sama dengan 0, lalu ties sama dengan 0. While true. Oke, di sini ada penjelasan. Kita buat variabel untuk the main game loop. Kita print wins lalu loses as ties. Oke. Ini wins, loses, ties. While true, while true, print. Di sini kita looping apa nih? The player input loop. Oke, di sini si player input enter your move. R rock, P sama dengan paper, S sama dengan scissors or key quit. Player move, kita buat variable player move itu kita simpan value dari input dari mana, input yang variabel yang user kasih. If oke, kita buat pengkondisian sini. Kalau variabel player move sama dengan key, berarti system exit berarti berhenti. Quit the program. If kalau variable player move sama dengan R or player move sama dengan
P or player move sama dengan S break. Oke. Break out of the player input loops, lalu kita print type one of R P S or key. Display what the player choose. If kalau si variable player move nilainya sama dengan R, print rock versus elif player move sama dengan P print paper versus elif player move sama dengan S print scissors versus lalu kita display the computer choose. Kita buat variabel baru namanya move number. Itu sama dengan run int 1 dan 3 if move number sama dengan 1 computer move kalau move numbernya 1 maka kita buat variable computer move sama dengan R print rock elif move number sama dengan 2 computer move P print
elif move number sama dengan 3. Komputer move-nya itu kita isi s print scissors. Oke, kita display lagi. Oke, di sini kondisi pertama kalau player move-nya paper dan computer move-nya sama dengan S atau scissor. R di sini pertama si R, rock R, dan si komputer S berarti si player menang. Kita print you win. You win. Oke. Print. Kita hitung. Winnya seberapa kali? Win sama dengan wins plus 1. Sorry. Oke. If kalau si player move-nya sama dengan paper, kalau player move sama dengan paper dan komputer move sama dengan rock, paper rock sama dengan rock, berarti kalau paper rock si player menang. Print masih si player menang. You win. You win. You win. Kita win sama dengan win plus 1 elif. Ini kalau player move sama dengan apa lagi, scissor, RPS scissor, dan komputer move sama dengan paper, pasti kita menang. Print you win. Kita win, kita tambah di sini counternya. Oke, sekarang lulus.
lose. Elif player move sama dengan R dan R-nya apa, rock, and computer move sama dengan S RP paper, R-nya apa, rock, paper, oh iya paper, print you lose. Kita lose itu sama dengan press one. Elif kalau player move sama dengan RP P ini paper, dan computer move sama dengan scissor S. Pasti kalah. Print you lose. Loses satu. Elif player move sama dengan S ini apa, scissor, dan komputer sama dengan batunya apa, R, kalah. Print you loses sama dengan loses plus one. Oke. Seru sekali nih teman. Oke. Ini kita close dulu. Close ini dulu. Oke. Line by line. Di variabel ini nih. Di sini kita import modul random dan juga sistem yang akan kita butuhkan, dan juga kita mencetak tulisan ini di konsol kita atau di layar kita. Rock, paper, scissors. Lalu kita buat variabel untuk men-tracking kita berapa kali menang, kalah, dan juga seri seperti itu. Lalu kita masuk ke looping. Looping pertama, ini ada penjelasan sini. Looping pertama adalah looping utama game, dan semua interaksi kita looping di sini teman, sampai selesai. Kita looping di sini. Mulai dari ini dan semua pengulangan ada di sini, iterasinya. Lalu di second loop kita akan si komputer akan meminta ini nih, dia sampai sini. Si komputer akan meminta untuk playernya memasukkan RPS or key, dan untuk move mereka atau pilihan mereka teman-teman. Dan si RPS dan ini
artinya kalau R itu batu, P rock, paper, scissors, dan key artinya quit. Kalau kita si player pilih key, dia akan men-trigger men-trigger si sistem untuk keluar seperti ini. Kalau si player moves, dia pilih key, sistem akan quit atau exit. Oke. Oke. Ini si ini memprint yang player pilih, kalau ini print yang komputer pilih. Lalu ini print proses di mana pertarungan dimulai. Kita coba teman. Oke. Enter your mode. Coba R. Wih, menang. Kita R, si komputer pilih scissors, kita menang. Oke, masih R. Wih, lurus sih. Kita batu, si komputer pilih paper. Oke, sekarang kita pilih paper. Kalah. Oke, sekarang kita pilih batu, gunting, kertas. Coba. Masih paper. Oke, saya kalah lagi. Coba masih R. Dia imbang. Coba kita pilih key. Oke. Kita keluar. Oke, teman-teman. Kita sudah selesai. Oke, summarize-nya. Ini what keys can you press if your Python stuck in infinite loop? Kita bisa ketik CTRL Control plus C. Oke. Break and continue. Oke, what is the difference? Break means the program will break from the loop. Continue means, kalau continue apa? Continue means the program will continue. Jangan ngemeng ini. Coba kita cari. Break continue di atas saja. Oke, kita cari. Oke.
Oke, berarti ini dia kita dapat di sini. Continuous statement itu kita gunakan untuk ketika mencapai continue dia akan lompat kembali untuk dari awal. Kalau si break dia menghentikan, teman-teman, ini nih. Dia menghentikan program. Kalau continue dia akan mengulang dari awal. Misalnya break langsung ke sini. Untuk keluar dari loop, kalau si continue kita gunakan untuk mengulang looping. Oke, kita isi di sini. We break from the loop. Break will exit. Break will itulah. Kalau continue will re-evaluate the program from the beginning. Begitulah. Oke, kalau between range 10 kita print. Ini cara simple. Print semua yang ada di range 10, tapi tidak termasuk 10. Kalau ini kita kasih tahu mulai dari 0, sama sebenarnya ini. Kalau ini mulai dari 10 dengan step 1. Dari 0, 1, 2, 3 gitu. Berarti for loop. Oke, teman-teman. Selesai dulu, kita akan masuk ke pokok 4 nantinya. Thank you so much sudah belajar bersama dengan saya. See you in the next video.